Shalom, jemaat GKNSO yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini di Minggu 10 Mei 2020. Kami bersyukur Tuhan tetap menaruh kerinduan di setiap hati kami jemaat-Mu untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kami menyadari bahwa di dalam keadaan, di dalam keterbatasan ruang dan waktu, tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terbatas itu tetap menyatakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang setia, yang begitu luar biasa bagi setiap kami jemaat-Mu. Dan kami mau datang untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati waktu ini, dan biarlah waktu ini menjadi waktu yang menjadi momen yang penting untuk kami mengingat bahwa sejauh ini pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa bagi setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang melayani, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam berbagai keadaan, ketika mereka datang di dalam kerinduan dan harapan mereka. Tuhan, Engkau mendengar setiap apa yang mereka perlukan, Engkau mendengar apa yang mereka butuhkan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kami dalam ibadah. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya berkata amin.
Shalom saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih sehat-sehat, puji Tuhan kita masih kuat saat ini. Walaupun dalam situasi masih dengan isu virus corona, tapi kita tetap semangat, tetap terus datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, kita minta hikmat untuk bisa mengerti, memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena pertolongan Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini, itu karena semua anugerah Tuhan. Dan lebih besar lagi Tuhan, anugerah-Mu, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib menebus dosa kami, menebus kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan agar bisa memahami, mengerti firman-Mu, bahkan menerapkan dalam hidup kami, mempraktekkan dalam kehidupan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin firman-Mu saat ini Tuhan agar kami bisa memahaminya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, selama kita hidup pasti kita akan mengalami namanya putus asa, mengalami hilangnya pengharapan, mengalami namanya masalah, problema, duka cita. Dan banyak orang-orang yang kita bisa lihat, baik yang di TV atau dimanapun di lingkungan kita, pernah mengalami itu semua. Ada yang menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Di sini menceritakan tentang murid-murid Yesus yang juga pernah merasakan, mengalami namanya hilangnya pengharapan, mengalami namanya duka cita, kekecewaan yang sangat mendalam. Dan mari kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-35, saudara-saudara. Lembaga Alkitab memberi judul di sini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, dan saat ini kita bisa lihat konteks firman Tuhan, di mana pada saat itu ketika Yesus telah mati, Raja yang mereka harapkan, Mesias yang mereka nantikan, itu mati. Dan pada hari yang ketiga, mereka di sini belum tahu bahwa Yesus itu bangkit. Mereka lupa dengan apa yang Yesus sampaikan. Dan kita bisa lihat di sini juga saudara-saudara, konteksnya pada saat itu ada namanya murid Yesus, 2 orang yang sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Bisa saya katakan di sini mereka mungkin mau pulang kampung. Mereka mau kembali ke tempat mereka karena ada isu-isu di mana Yesus pun mati, di mana mereka mau menghindar dari perkumpulan murid-murid Yesus. Mereka mau menjauhkan diri agar mereka tidak lagi mendengar berita tersebut. Karena pada saat itu mereka sedang merasa kecewa, merasa berduka, merasa tertekan, hilang harapan mereka. Karena orang yang selama ini mereka kenal sebagai guru, orang yang selama ini mereka kenal dekat, yang mereka kasihi, harapan mereka mati. Ekspektasi mereka beda, pemikiran mereka beda dengan pemikiran Tuhan. Mereka nggak ngerti, mereka hanya tahu yang sudah dinubuatkan daripada nabi-nabi sebelumnya, bahwa mereka akan mendatangkan raja yang akan membebaskan mereka. Dan di sini saudara-saudara kita bisa lihat ketika mereka sedang menuju ke kampung Emmaus, itu kira-kira 2 jam atau 3 jam ya. Yang dikatakan di sini ayat yang pertama, kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu jalan kaki saudara-saudara, sangat jauh. Ketika mereka sedang berjalan, bercakap-cakap, bercerita satu sama lain. Kalau orang sedang bercakap-cakap mungkin lagi curhat ya, mungkin lagi berbagi satu sama lain. Murid-murid saat ini, murid Tuhan Yesus saat ini, yang 2 orang ini sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, saling menguatkan mungkin satu sama lain, dengan sedang berputus harapan, tidak ada harapan lagi, penuh rasa kecewa. Datanglah sosok, yaitu Yesus. Yesus datang menghampiri mereka. Ayat yang ke-15 katakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Yesus sendiri yang datang. Inisiatif Allah, inisiatif Yesus sendiri. Saudara-saudara, seringkali orang yang mengalami duka cita, orang yang mengalami masalah, hilang harapan, kalau disapa itu, mereka akan merasa senang. Mereka juga akan merasa terhibur. Dan di sini Yesus tahu pada saat itu mereka sedang mengalami masalah duka cita, hilang harapan, dan Yesus menghampiri mereka. Dan ketika Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka, Yesus nggak hanya diam. Yesus nggak langsung bilang, oh saya tahu kamu langsung ada masalah, kamu ada pergumulan, enggak. Tapi dia mulai mengajukan pertanyaan. Yang dikatakan di sini ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Yesus bertanya dengan lembut, dengan sopan, seolah-olah Yesus nggak tahu masalah yang terjadi, seolah-olah Yesus nggak tahu pergumulan mereka yang terjadi. Dan di sini
Apa jawab mereka, saudara-saudara? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kelihatan banget muka mereka muram. Muka mereka yang sedang kecewa, muka mereka yang sedang sedih, yang penuh dengan duka cita. Kelihatan banget. Dan di sini ayat yang ke-18 mengatakan, seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini saudara-saudara, ketika Yesus bertanya pertama, tanya apa yang kalian percakapkan, mereka kelihatan duka citanya. Dan kedua, Yesus bertanya, apa itu? Yesus bertanya, apa itu? Yesus ingin menggali lagi, apa itu? Yesus mau merasakan, Yesus pengen merasakan apa yang sedang mereka alami. Yesus tahu, tapi Yesus ingin melihat lebih lagi dalam hidup mereka, dalam diri mereka, bahwa mereka betul-betul akan disentuh oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, pada saat ini, dan kita bisa lihat selanjutnya di sini, ini ungkapan dari mereka ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini poin yang pertama, saudara-saudara, yang saya sudah terangkan di sini. Semua orang pernah mengalami masalah, semua orang pernah mengalami kekecewaan, hilang pengharapan, bahkan murid-murid Yesus pada saat itu. Di sini kita bisa lihat, saudara-saudara, poin yang pertama, ketika kita mencari jawaban dari keputusasaan kita, adalah jawaban yang pertama. Kita bisa lihat poin yang pertama, Yesus akan hadir dalam hidup kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Harapan kita hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus selalu datang hadir kepada orang-orang yang selalu merasa hilang putus harapan, merasa kecewa, orang yang berduka. Tuhan gak pernah membiarkan kita, tetapi Yesus datang untuk menghampiri kita. Yesus datang bersama-sama dengan kita. Karena itu adalah pengharapan kita yang pasti. Dan di sini pas kita lihat dalam konteks firman Tuhan, ketika Yesus datang kepada murid-murid yang sedang berduka cita, yang penuh rasa kekecewaan dalam kehidupan mereka, mereka belum bisa mengenal itu Yesus. Mereka belum bisa tahu, oh ini itu Yesus, karena mereka masih tertutup matanya, masih terhalang, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka nggak mengenal Yesus. Seiring waktu berjalan sampai pada akhirnya, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka masih belum tahu kalau ini Tuhan Yesus. Mereka belum mengerti. Dan pada akhirnya di sini Tuhan mengatakan lamban mereka, pikirannya lamban. Mereka lupa semua yang Tuhan sudah sampaikan waktu bersama-sama dengan Yesus. Mereka lupa, mereka nggak ingat lagi, karena mereka hanya fokus kepada kematian Tuhan Yesus, fokus kepada hilangnya Sang Penyelamat, hilangnya Sang Raja kita. Sudah nggak ada harapan, rasa kecewa, hanya fokus ke situ. Dan ketika di perjalanan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kitab suci, Yesus mengajarkan kepada mereka banyak hal. Karena pada saat ini kalau kita lihat konteksnya, ya situasi juga saat ini kita sedang menanti-nantikan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya selama dia masih di bumi, sebelum dia naik ke surga. Dia memperlengkapi para murid-murid Tuhan Yesus.
Dia mengajarkan mereka untuk siap diutus memenangkan jiwa-jiwa, untuk siap diutus memenangkan orang-orang banyak mulai dari Yerusalem. Dan di sini saudara-saudara, mereka belum terbuka. Ketika mereka sudah berbicara sampai di rumah mereka singgah, Yesus diajak untuk singgah, untuk mampir. Dan ketika dia memecah-mecahkan roti, baru mereka terbuka matanya, pikiran mereka, baru langsung mengerti, oh inikah dia? Dan kita bisa lihat di sini yang dikatakan di sini ayat yang ke 30 sampai 31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saat itu juga mereka baru terbuka matanya. Wah, ini dia Sang Mesias. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, pemahaman dari muridnya pada saat itu berbeda. Mereka berpikir sang penyelamat ini akan menyelamatkan mereka dari budak, dari perekonomian mereka, dari kehidupan mereka sehari-hari, di mana bangsa Israel akan berjaya. Enggak. Tapi karya keselamatan yang Tuhan berikan yaitu untuk menyelamatkan setiap manusia dari dosa. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa lihat mata mereka terbuka dan mereka baru mengerti, memahami apa yang dikatakan kitab suci, apa yang selama ini mereka dengar dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini, situasi kita saat ini, COVID-19, kita nggak tahu kapan akan berhenti, kita nggak tahu, mungkin besok, mungkin hari Minggu depan kah, atau bulan depan atau tahun depan, nggak tahu akan berakhir kapan. Kita nggak tahu. Begitu juga dengan masalah-masalah, keputusasaan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Banyak hal yang membuat kita putus harapan, merasa kecewa. Itu akan terus datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nggak mungkin tidak. Pasti itu kita akan mengalaminya. Tapi saudara-saudara, harus kita ingat dalam situasi seperti itu, kita bisa belajar dari firman Tuhan saat ini. Murid-murid Tuhan ketika kehilangan pengharapan, ketika mengalami kecewaan, ada pengharapan yang terjadi dalam hidup mereka, yaitu Yesus Kristus. Pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat itu walaupun mereka merasa kecewa, gelisah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Yesus tahu pergumulan mereka. Yesus tahu apa yang masalah mereka hadapi. Yesus tahu apa yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Yesus ikut serta bersama-sama dengan mereka. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Apa yang terjadi? Yesus tahu. Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Teruslah berharap sama Tuhan. Karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Walaupun situasi saat ini, mungkin situasi saat ini yang membuat kita, keuangan kita semakin menurun, kita nggak bisa kerja, membuat kita stres. Ingat, ada pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia telah bangkit dan kembali ke surga. Untuk apa? Untuk kita menjadikan tempat-tempat untuk kita. Karena janjinya selalu tergenapi. Janjinya pasti, ya dan amin. Nggak pernah mengecewakan saudara-saudara. Saat ini saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dalam proses menanti-nantikan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari Kamis depan tanggal 21, biarlah kita dalam saat ini, situasi saat ini terus bersandar memberitakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, karena pengharapan kita hanya satu, Tuhan Yesus saja. Dan firman Tuhan saat ini yang saya bawakan, saya akan menutupinya dengan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, pengharapan kami, pertolongan kami satu-satunya hanya kepadamu Yesus. Terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib. Seringkali kami gak ngerti Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami yang tahu yang pasti bahwa penebusan-Mu di kayu salib membawa kami kepada pengharapan yang pasti, pengharapan yang gak mengecewakan, pengharapan yang benar-benar, yang pada akhirnya
kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami semua. Kami semua yang sedang mengalami duka cita, pergumulan yang berat Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami terus, Allah Roh Kudus menguatkan kami, bahwa ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan selalu menolong, tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami, kekuatan jiwa rohani kami Tuhan. Biarlah ini menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terus menguatkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi gaya hidup kami, dan kami mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat ini saudara-saudara, kita akan mendoakan bangsa negara kita, karena situasi masih tetap sama seperti minggu-minggu kemarin, masih tetap corona. Ibadah masih tetap online, dan orang-orang masih beraktivitas masih terbatas, sangat terbatas untuk bekerja. Dan mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan bangsa negara kita doakan gereja-gereja Tuhan, kita doakan keluarga kita, bahkan kita doakan dunia ini, anak-anak Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus melindungi, memagari, dan biarlah wabah corona ini bisa selesai, bisa hilang, bisa akhirnya kita bisa bebas lagi melakukan aktivitas seperti semula, dan kita bisa bertemu, berkumpul bersama-sama di tempat ini lagi, beribadah, memuji Tuhan. Mari kita berdoa, saya akan memimpinnya, dan saudara-saudara bisa berdoa juga di rumah sendiri dengan keluarga atau dengan siapapun itu yang ada bersama dengan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami gak pernah lepas izin Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, Engkau paling mengerti terjadi wabah corona di negara kami. Bukan hanya di negara kami Tuhan, di beberapa negara di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Tuhan, agar wabah corona ini bisa selesai, bisa hilang Tuhan dari negara kami. Dan biarlah Tuhan menolong setiap pemerintah, berikan mereka kekuatan, kesehatan, pemimpin-pemimpin, presiden dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menolong mereka, hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka, agar mereka bisa mengatur setiap negara-negara mereka masing-masing, dan agar terlaksana dengan baik. Pemerintah bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan, dengan konsisten dengan aturan-aturan yang mereka sudah buat Tuhan, dan masyarakat bisa menaatinya dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, dimanapun para hamba-hamba Tuhan. Tuhan kuatkan terus melayani Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan terjauh, terlepas dari corona. Bahkan ada orang-orang yang sakit corona Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan mereka damai sejahtera, semangat untuk tetap semangat untuk bisa kembali sehat Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan turun atas mereka. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan ada untuk negeri kami ini, negeri Indonesia kami ini, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat, biarlah kehendak Tuhan yang jadi untuk negeri kami Tuhan. Bahkan gereja Tuhan GKN Sono Pakis Tuhan memberkati, mulai dari Pak Gembala, Opa, orang tua kami, Oma Tuhan, bahkan keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan memberkati dalam proses pemulihan Opa. Tuhan terus memberkati agar Opa semakin hari semakin sehat, pulih dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan keluarga yang lainnya yang terus memberi support Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, bahkan jemaat Tuhan GKN Sono Pakis dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, apapun menjadi pergumulan saat ini yang mereka alami Tuhan, masalah, merasa kecewa, bahkan saat ini mereka merasa tertekan. Biarlah Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang menghibur. Dan harus kami sadar Tuhan, harus kami tahu bahwa Tuhan tetap bersama kami, Tuhan tetap berjalan dengan kami, karena Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, selalu mengerti masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan berkati. Gereja Tuhan, lingkungan gereja, Tuhan terus memberkati. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa syafaat kami, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Kami bisa memohon, meminta kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami, orang tua, adik kakak kami.
Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan dengan kuasa Tuhan. Pegang dengan kuasa Tuhan. Para malaikat Tuhan menjaga, berkemah melindungi kami Tuhan, agar kami tetap aman. Dan biarlah hikmat Tuhan, agar kami lebih bijaksana mencoba menjaga gaya hidup kami, menjaga kesehatan kami, setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan menutup ibadah kita saat ini. Dan biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Mungkin yang tetap standby di rumah terus, tetap laksanakan, ikuti aturan pemerintah. Biarlah Tuhan terus menyertai kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami akan memberkati kita semua mulai hari ini sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji